Jika pengacian atau penghalusan pada saat masih dalam kondisi basah, maka retakan-retakan seperti ini akan terdapat pada permukaan acian atau permukaan yang sudah halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pemasangan genteng nok atau genteng karpusan serta pembuatan ban-banan pada sisi atap genteng seperti ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertukar pengalaman bisa melalui kolom komentar, dan insya Allah dengan saran atau masukan dari teman-teman bisa menambah ilmu khususnya untuk saya pribadi dan umumnya buat teman-teman sekalian. Dan ini adalah posisi genteng yang akan dipasang karpusannya atau noknya, atau ada juga yang menyebut uwung-uwung. Tahap awal sebelum pemasangan karpusan untuk genteng dirapihkan terlebih dahulu, terutama pada posisi yang akan dipasang karpusannya atau di pertemuan seperti ini. Selanjutnya menguncinya dengan menggunakan adukan, dan pastikan untuk adukan ini masuk di bagian bawah gentengnya. Jika terdapat genteng yang melintir atau berbeda bentuknya, maka akan terkunci dan tidak bergerak pada saat diinjak atau pada saat pemasangan genteng noknya. Dalam pemberian adukan pengunci ini, jangan melebihi dari lebar genteng noknya. Jika masih terdapat genteng yang goyang seperti ini, posisikan genteng supaya tidak bergerak lagi, lalu setelahnya bisa diberi adukan untuk mengisi bagian celahnya. Untuk pemasangan genteng nok seperti ini, untuk jarak dari genteng minimal 3 cm, yaitu untuk toleransi jika terdapat genteng dengan gelombang yang berbeda. Sebaiknya untuk pemasangan di batas minimal yaitu kurang lebih 3 cm. Jika pemasangannya terlalu tinggi akan memperbesar kemungkinan terjadinya rembas atau bocor. Setelah selesai pemberian adukannya seperti ini, kita tunggu sampai kering minimal 1 hari untuk melanjutkan tahap berikutnya. Di sini sudah saya siapkan plastik cor yang elastis dan tahan terhadap adukan cor. Selanjutnya untuk plastik dipasang di atas adukan yang sudah mengering seperti ini. Jika sudah mengering, untuk pemasangan bisa menggunakan paku atau bisa juga dipasangkan setelah pemberian adukan. Setelah selesai menutupnya dengan plastik, di sini kita persiapkan untuk pemberian adukan atau sekaligus untuk pemasangan karpusannya. Dikarenakan untuk karpusan ini akan saya pasang dengan ketinggian 10 cm, yaitu mengikuti keinginan atau selera dari pemilik rumah, maka untuk pemasangan genteng atau karpusannya itu setelah pemberian adukan kedua atau pemberian adukan di atas plastik. Dalam pemberian adukan, untuk bagian sisi kanan kirinya seperti ini, saya pasangkan kayu atau kaso ukuran 46 dengan jarak sesuai lebar dari genteng karpusannya. Jika untuk ketinggian karpusannya hanya sebatas minimal 3 atau 4 cm, pemberian adukan kedua ini bisa dilangsungkan untuk pemasangan karpusannya. Tetapi karena ini akan dibuat lebih tinggi, karpusannya tidak langsung dipasangkan, karena jika pemasangan dengan ketebalan lebih dari 5 cm, adukan akan menyusut dan retak seperti ini. Apabila pemasangan karpusan dengan ketebalan adukan seperti ini, maka retakan ini akan terjadi di dalam atau di bawah genteng karpusannya. Dan ini akan menyebabkan kemungkinan besar terjadinya rembas atau bocor. Untuk memperkecil kemungkinan rembas atau bocor, karpusannya akan saya pasang setelah adukan di atas plastik mengering. Selanjutnya adalah mempersiapkan
genteng karpusannya. Di bagian sambungan atau pertemuan antara karpusan akan saya cat terlebih dahulu menggunakan cat waterproofing, karena jika dilihat pada sisi dalam genteng karpusan ini terdapat bekas rembasan air masuk. Hal ini disebabkan karena adanya celah pada sambungan setelah beberapa tahun pemasangan. Maka dari itu, untuk memperkecil kemungkinan tersebut, di sini setiap sambungan saya beri cat waterproofing terlebih dahulu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya retak antara sambungan nok yang menggunakan semen atau adukan, karena tingkat kepadatan antara genteng nok dengan adukan berbeda. Jadi keretakan terjadi karena faktor waktu serta cuaca. Karena berbeda tingkat kepadatannya, maka untuk penyusutan dan pemuaian akan mengalami perubahan yang berbeda juga, sehingga pada celah sambungan akan menjadi retak yang dapat menyebabkan air masuk dan bocor ke dalam rumah. Fungsi dari cat waterproofing ini adalah untuk memperkecil kemungkinan tersebut, karena untuk cat waterproofing bersifat elastis sehingga akan mengurangi terjadinya retak dikarenakan penyusutan atau pemuaian pada genteng dan adukan semen. Dan untuk pemasangan genteng nok seperti ini, diusahakan jika ingin menutup di bagian sambungannya, jangan setelah pemasangan selesai, tetapi pada saat proses pemasangan di setiap sambungan atau pertemuan genteng karpusan diberi adukan acian atau adukan semen seperti ini. Jadi adukan hanya semen dan air tanpa dicampur pasir. Jadi di bagian ujung setiap sambungan seperti ini ya. Jadi pada saat pemasangan terus kita tekan, otomatis untuk semen atau aciannya akan mengarah ke bagian yang masih terdapat rongga atau celah. Insya Allah dengan cara seperti ini kemungkinan bocor atau rembas akan sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan menutup celah sambungan setelah pemasangan. Setelah semua genteng karpusannya terpasang seperti ini, bagian sisi kanan dan kiri jika masih terdapat rongga seperti ini bisa ditutup menggunakan adukan. Untuk mengurangi celah di bawah karpusan, lakukan penekanan pada saat pemberian adukan, sedangkan pada bagian sambungan genteng karpusan yang membentuk setengah lingkaran ini bisa dibentuk seperti ini menggunakan sendok semen. Dan untuk adukannya diusahakan yang kental dan kalis, artinya tidak encer, jadi mudah dalam membentuknya. Setelah selesai terbentuk dan tertutup seperti ini, kita biarkan dahulu sampai mengering. Jadi mengering tapi belum mengeras seperti ini. Setelah agak sedikit mengeras dan sambung-sambungan jika dibentuk dengan sendok semen atau bisa menggunakan alat lainnya. Setelah selesai pemasangan dan merapikan bagian sisi dari karpusan, ini kita tunggu sampai adukan mengering, kurang lebih 1-2 hari tergantung kondisi cuaca. Jika adukan sudah mengering seperti ini, bisa diaci atau dihaluskan dengan acian. Pertanyaannya, kenapa harus menunggu kering terlebih dahulu? Jadi untuk adukan akan mengalami penyusutan pada saat mengering atau membatu. Contohnya ini ada beberapa yang masih terdapat retak-retak dikarenakan adanya penyusutan setelah mengeringnya adukan. Jadi untuk melakukan pengacian setelah dipastikan sudah tidak ada kemungkinan menyusut dan retak seperti ini. Jika pengacian atau penghalusan pada saat masih dalam kondisi basah, maka retakan-retakan seperti ini akan terdapat pada permukaan acian atau permukaan yang sudah halus. Dikarenakan permukaan adukan sudah mengering, maka kita harus membasahinya atau menyiramnya dengan air terlebih dahulu. Kemudian bisa langsung diaci atau di semen seperti ini. Setelah acian mengering, bisa dilapisi dengan cat waterproofing dengan warna yang sama dengan warna gentengnya. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Video saya selanjutnya insya Allah proses pembuatan ban-banan pada sisi atap genteng seperti ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.